Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Halo, kembali lagi di channel podcast Katwil FTTM 2020. Gimana nih kabarnya FTTM 2019? Sebelum kita podcast, gue mau kenalin dulu, gue Indi dari Teknik Perminyakan 2018. Oke, kenalin, gue KP dari Teknik Perminyakan 2018. Nah, jadi sekarang kita bakal ngobrolin apa nih, Di? Nah, pada podcast kali ini kita bakal ngobrolin tentang sustainable energy. Hah? Sustainable energy? Kan kita bergeraknya di bidang yang tidak terbarukan. Kok harus ngobrolin ini sih? Nah, kenapa kita harus ngobrolin sustainable energy? Banget kaitan dari sustainable energy ini yang secara langsung maupun gak langsung tuh terkoneksi sama lapangan-lapangan kerja di 4 jurusan yang ada di FTTM. Oh gitu ya, Oke, Kak. sebelum sebelum podcast ini mulai, kita kedatangan 2 narasumber nih yang keren-keren banget. Pastinya kan, sebelum mulai ngobrol sama narasumbernya, boleh dong Kak kenalan dulu. Mungkin dari Kak Astri dulu kali ya yang kenalan. Oke, halo, kenalin semuanya. Nama aku Astri, nama lengkapnya Astri Niswandari. Mungkin bisa dilihat aja di Instagram, terus ntar jangan lupa klik tombol follow-nya. Iya, Followers gue lebih dikit daripada followers lu ya, Zak ya? Iya gak sih? Nah, FYI, sekarang aku lagi tingkat akhir di Petroleum Engineer Undergraduate Program di ITB, ya iyalah. Terus previously kalau kalian yang pernah dengar tentang Society of Petroleum Engineers, terakhir banget kemarin gue ngejabat sebagai Vice President di situ. Itu aja sih. Mantap. Mantap. Lanjut ke Kak Zagi. Oke, kenalin nama gue Zagi Akarnaberian. Gue dari Teknik Mesin 2016. Sekarang udah tingkat akhir, bentar lagi lulus. Kalau misalkan Asri tadi dari petroleum, kalau gue spesialisnya dari renewable energy. Kalau kalian juga pernah dengar nih Society of Renewable Energy, nah salah satu dalangnya itu Zagi Akarnaberian. Yang kali ini bakal bareng Asri buat ngobrol di podcast Kadwil FTTM ya. Iya, benar. Ya, betul. Keren-keren banget sih narasumber kita dua ini. Yeay, tepuk Oke. tangan dong. Tepuk tangan dong. Jadi lanjut aja nih, Di. Iya, lanjut. Jadi di sini tuh gini Bang, Kak, kita rencana kita bakal ngomongin tentang yang namanya sustainable energy gitu, Kak. Oke, jadi langsung ke topik aja ya. Jadi Boleh. sebenarnya apa sih, Bang, Kak, yang dimaksud dengan sustainable energy itu? Oke. Jadi- Jadi ya mungkin bisa dimulai dari Zagi dulu ya, karena yang langsung handling main fokus ke renewable energy. Oke, terima kasih Astri atas panggungnya. Jadi gini, sustainable energy itu bagaimana caranya kita menggunakan energi agar energi itu tuh bisa berkelanjutan. Jadi, dengan kata lain nih singkatnya, apa yang kita pergunakan saat ini itu tuh tidak akan mengganggu di kemudian hari. Nah, itu secara singkatnya sustainable energy itu. Kalau dari Astri gimana, As? Bener banget sih sama apa yang dibilang sama Zagi. Jadi basically kalau aku bisa nyederhanain, sebenarnya ketika kita bicara tentang sustainable energy, ada dua main fokus. Kita bisa klasifikasi energi itu sustain. Yang pertama dia environmental, dan yang kedua itu economically feasible. Nah, yang pertama, of course kan, ini harus environmental. Kita nggak bisa claim a sustainable energy yang hazardous buat lingkungan kita, seperti produksi karbon dan lain halnya. Sedangkan untuk economically feasible, ini penting banget, karena kita juga nggak bisa bilang nih, energi itu tuh sustain loh buat keberlangsungan manusia, tapi itu tuh nggak economically feasible. Jadi ada dua hal itu based on United Nations Development Program untuk mengklasifikasikan suatu energi dikatakan sustain. Kayak gitu.
Selain dua yang dari Asri sebutin itu, ada satu lagi sebenarnya, socio-cultural. Nah, sosio juga itu Alright. penting. Itu karena kita berhubungan dengan kedaulatan energi. Jadi, apabila kita mencapai sesuatu kedaulatan, maka negara itu bisa termasuk negara yang adidaya atau negara yang hebat. Nah, itulah pentingnya sustainable energy. Jadi ada 3 ya, As ya? Iya, benar, dicatat ya, ada 3. Oke. Mau nanya lagi nih, Kak. Kalau ditransform ke angka, ke skala gitu, menurut kakak, pembangunan energi berkelanjutan itu seberapa penting dan kenapa? Waduh, sebenarnya kalau dari aku ya, perspektif as a petroleum engineer student, kalau kita bahas tentang pembangunan energi berkelanjutan tuh penting apa enggak? Pasti semua orang tuh bilang penting lah ya. Karena apa ya, kita butuh kayak yang Zagi bilang tadi, kita butuh sesuatu yang itu tuh bisa mengcover masa depan. Jadi bukan cuma kita in the present time, but also about the future. So it's really really important. Dan kalau harus di scaling dari 1 sampai 10, ya I would like to say seberapa pentingnya itu adalah 10 pastinya kan. Karena ya it's for the sake of the human being gitu. Nah, cuma di sini kalau kita bicara tentang pembangunan energi berkelanjutan, saya ada suatu sudut pandang, tapi correct me if I'm wrong. Maksudnya pembangunan energi berkelanjutan tuh gimana sih? Kalau menurutku sendiri, dalam pembangunan energi, the energy development di Indonesia ini bakalan lebih tepat sasaran kalau misalnya kita pakai konsep apa ya namanya itu, kalau nggak salah mini grid. Nah, jadi mini grid itu kita menerapkan small scale energy demand, tapi based on potential dari wilayahnya itu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa langsung kayak ngebabat habis, intinya pembangunan energi berkelanjutan tuh untuk for a specified energy. Tapi kita juga harus menelaah lagi, gimana sih potensi masing-masing daerah. Nah, kalau menurutku sendiri, di Indonesia itu kita masih lumayan kurang buat mengembangkan potensi energi dari masing-masing daerah. Nah, itu kalau dari sudut pandangku. Kalau dari Mas Zagi, gimana Mas Zagi? Nah, kalau dibilang scaling ya, mungkin dari saya sendiri, ya mungkin kalau dari saya sendiri juga sama ya, 10 ya. Apalagi kalau saya itu aktivis SDGs nomor 7 gitu kan. Affordable and clean energy gitu kan. Jadi sebenarnya gini, apabila kita melihat energi kita tuh nggak bisa bergantung kepada energi itu sendiri. Kita tuh harus memasukkan beberapa indikator yang lain seperti ya tadi lingkungan, environment, regulation gitu kan. Dan ketika kita mau bikin suatu roadmap energi gitu, kita tuh harus ada interaksi antar indikator tersebut sehingga kita bisa merumuskan energi roadmap yang sangat bagus untuk mencapai suatu kesejahteraan. Nah, apa yang Asri tadi bilang itu adalah step pertama apabila kita ingin menerapkan sustainable energy. Kenapa pentingnya kita memanfaatkan apa yang ada di wilayah-wilayah tersebut gitu kan? Karena itu suatu hal yang awal banget ketika kita mau mencapai yang atas. Kenapa? Kita manfaatin dulu aja skala kecil. Karena yang skala kecil itu dia punya ciri khasnya masing-masing gitu kan. Dia punya suatu karakteristik yang bisa menyuplai di wilayah tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa nih misalkan gitu kan kayak menyamaratakan semuanya harus sama kayak gitu kan. Jadi ya benar kata Asri, kita harus mulai dari ke spesifikin dulu ke wilayah-wilayah tersebut. Dan juga kalau dari saya pribadi, saya mengartikan sustainable energy ini sebenarnya kalau saya pribadi ya condongnya memang harus ada ke arah environment gitu kan. Tapi sebagai negara berkembang gitu kan untuk Indonesia itu sendiri itu harus ada step-stepnya gitu kan. Nah, step-stepnya mungkin kita bahasnya nanti kali ya. Menurut moderator pertanyaannya aja nanti tinggal digiringkan. Oke. Berarti bisa disimpulin emang penting banget kan si sustainable energy itu. Betul. Jelas. Cuman kalau menurut Abang Kakak nih, bagaimana sih prakteknya di Indonesia? Apakah sudah efektif atau bagaimana gitu, Bang Kak? Mungkin. Gimana Zagi untuk prakteknya? Nah, jadi gini ya. Ini ada laporan dari ESDM nih, tahun 2020 baru keluar waktu bulan Januari kemarin.
Nah, jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ya, berdasarkan laporan SDM tahun 2020, eh, praktek terhadap energi itu dia udah tepat sasaran yang dibilang dari sana ya, gitu. Dan juga untuk masalah investasi-investasinya, itu ada beberapa pemangkasan dari yang sebelumnya, karena dinilai, kenapa dipangkas? Karena itu tidak sesuai gitu kan, misalkan gitu ya. Ini contoh aja contoh. Misalkan kebutuhan energi minyak di tempat ini sekian gitu kan, tapi ternyata ketika diaudit, oh itu kok kelebihannya banyak, oh ya udah kita pangkas aja segini gitu kan. Ketika dipangkas itu terjadi suatu efisiensi yang bagus dan uang yang harusnya dipakai buat tersebut bisa dialokasikan ke hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat gitu. Kalau menurut saya di Indonesia udah trennya udah bagus sih untuk ke tepat sasarannya. Kalau Astri gimana, As? Mungkin ini suatu hal yang harus kita put in mind ya. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini emang dari SDM, mereka classified energy itu generalnya dari coal, gas, oil, sama kita bisa bilang renewable energy. Nah, menurutku ini kalau dari Indonesia mungkin dari yang menyelenggarakannya mungkin sudah mengkonsep dengan baik untuk keberjalanan pembangunan energi di tiap-tiap daerahnya itu tadi. Cuma mungkin juga yang teman-teman STTM 2020 ya nih masalah. STTM 2020 mikir juga 2020, kalau Kak. Orang tuh ngomong renewable energy ya pasti pikirannya tuh langsung ke geothermal gitu kan. Nah, tapi di sini kita harus put in mind gitu. Yang kurang itu emang kalau menurut aku pribadi ya, kayak emang dari pemerintah dia kurang kayak mensosialisasikan atau mempubliskan gitu. That our renewable energy actually is not just really high potential in geothermal. Tapi kita lihat misalnya di Kalimantan gitu. Kalimantan tuh is not located in the ring of fire. So their geothermal potential is not quite high compared to Sumatera and Jawa gitu kan. Tapi mereka di sana punya sungai yang sangat besar gitu. Bisa renewable energy yang sumbernya dari air, bener nggak, Zak? Betul sekali, Astri. Nah, ini mungkin Astri bisa rekrut ya ntar. Kenapa? Astri bisa direkrut nih ntar. Direkrut kemana? Mohon maaf ya. Nah, jadi untuk jadi aktivis. Ya, jadi menurutku itu tadi sih. Kalau dari aku, scaling pembangunan energi di Indonesia ini mungkin kalau dari 1 sampai 10 susah juga ya kalau harus di scaling. Mungkin aku bisa bilang masih di angka 6 hingga 7 lah. Oke, Kak. Kan tadi kita udah bicarain potensi renewable energy di Indonesia itu sebenarnya besar banget kalau misalnya kita sendiri mau manfaatin secara maksimal. Sebagai mahasiswa, gimana sih kita memandang potensi tersebut dan apa yang harus kita lakukan biar apa yang kita persiapkan ini tepat mengolah sustainable energy nantinya? Nah, saya yang jawab duluan kali ya? Boleh. Nah, jadi gini, kalau misalkan dari sudut pandang saya, ada beberapa tahap nih sebagai mahasiswa. Yang pertama itu kenali dulu. Kenali apa saja sumbernya. Kedua, kita cari tahu, benar nggak sih potensinya sebesar itu, gitu kan. Udah dapat potensinya sebesar itu, misalkan gitu kan. Kita cari tahu bagaimana sih cara kita mendevelopnya, gitu. Kita lihat dulu yang sekarang udah ada gimana, terus kita bikin inovasi. Udah kayak gitu, kita belajar buat menyampaikan apa yang mau kita sampaikan dalam bentuk laporan. Nah, itulah seharusnya mahasiswa Indonesia berperan aktif untuk kemajuan energi di Indonesia. Karena apa? Karena mahasiswa itu kan pada dasarnya memang dia mempunyai kesempatan lebih untuk belajar kan. Nah, ketika dia mempunyai kesempatan lebih itu dan dipergunakan dengan baik, dia bisa berkontribusi untuk Indonesia. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, wow, nice answer, Mas Zagi. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi ini ya, maksudnya completing apa yang dibilang Zagi tadi itu emang benar gitu. Jadi saya sendiri kan sekarang saya di teknik perminyakan gitu, dan I'm trying my best buat widen my insights toward the energy. Jadi nggak cuma fokus saklek di hidrokarbon aja gitu. Tapi sebenarnya energi apa lagi sih yang ada gitu kan. Nah, maksudnya sesimpel kita mencoba inisiatif dari diri kita sendiri gitu untuk cari tahu. Karena mungkin kalau sebagai mahasiswa ya, kalau emang kita nunggu sesuai dengan
kurikulum, mata kuliah dan segala macam gitu. Rasanya itu kayak nggak bakal menghasilkan apa-apa ya Zak ya sebenarnya kalau Betul. kalau emang ingin kontribusi sesuatu, tapi itu emang harus inisiasi dari kita sendiri. Nah, kalian semua bisa mencontoh Bang Zagi ini gitu. Dia inisiasi to make a society student chapter gitu kan. Dan itu berfokus di renewable energy, which is really new gitu dan sangat bagus sekali ya dan sangat di-appreciate sama EBTKI juga ya Zak ya. Yoi, betul sekali Mbak Astri. Dan ESDM juga ya. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Jadi kalau emang mahasiswa sih kuncinya proaktif gitu. Sedikit mau clarified aja nih ya. Mungkin kan kalian ada yang belum tahu nih EBT gitu kan, energi baru dan terbarukan. Sebenarnya energi baru dan terbarukan itu di dalamnya di breakdown lagi jadi dua kan, dan dua hal itu sebenarnya berbeda antara baru dan terbarukan gitu. Untuk yang baru ini sebenarnya hidrokarbon juga bisa masuk. Contohnya itu apa? Coal based methane misalkan gitu kan. Liquefied juga bisa masuk. Itu kenapa kok bisa masuk hidrokarbon gitu kan? Karena dia itu memakai suatu teknologi yang baru. Ketika dia memakai suatu teknologi yang baru, efisiensinya naik, dia masuk dikategorikan menjadi energi baru dan terbarukan. Nah, apa yang tadi dibilang oleh Astri tentang background saya itu apa sebenarnya? Saya itu lebih fokus ke energi terbarukannya saja. Karena apa? Ketika saya bicara dengan energi terbarukan, saya tidak memasukkan hidrokarbon tersebut terhadap concern saya. Tetapi saya juga memasukkan nuklir juga masuk ke energi baru ya gitu kan. Tapi yang untuk yang hidrokarbon saya udah mau meninggalkan gitu kan. Karena kalau misalkan dari perspektif saya itu harus menghubungkan antara energi dan juga environment gitu kan. Nah, itu sih yang saya mau clarify di sini karena banyak sekali mahasiswa yang oh ya udah EBT itu semuanya terbarukan lah gitu-gitu dan lain sebagainya. Itu ada salah paham di hidrokarbon lah ya. Iya gitu. Oke. Jadi Bang Kak, mungkin sebelum lanjut lagi kan kita tuh ngomongin sustainable energy itu berhubungan sama SDGs yang affordable and clean energy ya Bang Kak. Mungkin dari teman-teman kita nih FTTM 2020 masih pada belum tahu mungkin tentang SDGs itu. Mungkin bisa didefinisikan dulu Bang Kak. Ya, jadi sebenarnya ya, kalau kita bilang tentang SDGs, kalau bilang tentang affordable and clean energy itu hanya poin nomor 7. Tapi sebenarnya di SDGs itu siapa sih yang nyetusin? Jadi yang nyetusin United Nations Development Program, mereka buat 17 Program of Sustainable Development Goals. 1-17 itu ada semua, bisa kalian cek di websitenya undp.org, di situ benar-benar lengkap. Nah, kalau emang kita bilang tentang affordable and clean energy, ini adalah base-nya Zagi tadi, yang tentang renewable energy and stuff like that. Tapi kalau kita bilang tentang SDGs in general, sebenarnya ya, di teknik perminyakan pun sekarang juga kita concerning ke SDGs. Dan apa sih kontribusinya? Biasanya kalau orang tuh dengerin perminyakan gitu ya, mereka pasti mikirnya kita ngebor bumi, kita producing carbon as much as we can, to gain as much profit gitu kan, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, and that's it. Padahal sekarang juga di teknik perminyakan kita lagi digencar-gencarkan tentang ada carbon capture storage. Nah, jadi sebenarnya atau biasa kita sebut dengan CCS ya. Jadi CCS itu adalah suatu teknologi di mana kita capturing karbon yang mana part of it yang kita produksikan juga gitu kan. Kita capture karbonnya, kita injeksikan lagi ke dalam bumi agar nggak terlepas di atmosfer gitu kan. Karena setelah adanya payment yang kita harus zero emission, jadi we are trying our best to reduce the impact of carbon emission that we produce itself gitu kan. Jadi aku mau clarify juga, kalau kita ngomong tentang sustainable energy, itu bukan cuma poin nomor 7, tapi ada poin 1-17, yang mana masing-masing detailnya nanti bisa kalian cek sendiri di undp.org. Dan itu penting banget, ke-17-nya tuh kalian harus tahu sebenarnya ya, as an energy engineer gitu. Harus tahu 17-17-nya, karena semua 17 itu adalah poin penting untuk deciding sustainable energy di dunia ini gitu. Nah, mau nambahin aja yang dari Astri ya. Sebenarnya betul sekali yang Astri bilang itu kan. Saya mau ngambil contoh aja deh, ini buat Indonesia sebenarnya gitu kan. Kita memakai 17 SDGs tadi.
Nah, Indonesia ini kan kita berasal dari negara yang dulunya itu dijajah kan. Kita sedikit demi sedikit merangkak untuk menjadi negara yang maju gitu. Nah, tapi di sini apa yang sudah dilakukan di Indonesia itu satu, Indonesia itu kan masih primer energinya itu dari fosil energi kan. Ketika kita berbicara tentang sustainable energy dan kita hubungkan ke arah environment dan lain sebagainya, which is itu clean energy gitu kan, kita nggak bisa langsung 100% kita rapidly transition to clean energy. Jadi kita emang harus ada step by step-nya gitu. Karena apa? Ketika kita memikirkan untuk dunianya saja gitu kan, kita itu ada suatu hal yang kita kelewat. Misalkan kayak gini, kita langsung 100%, berarti kan kual harus ditutup gitu kan, minyak harus ditutup, dan lain-lain sebagainya harus ditutup. Kita kan harus memikirkan masyarakat yang sudah bekerja di tempat tersebut gitu kan. Nah, maka pentingnya untuk kita melakukan strategi yang sangat tepat di sini. Contohnya itu apa? Kita mulai perkembangan sedikit demi sedikit gitu kan. Kita atur berapa porsinya gitu kan. Kita masukin EBT-nya itu berapa di sini, hidrokarbonnya itu berapa di sini gitu kan. Lalu ketika itu udah settle dan lain-lain sebagainya, kita bisa langsung ke 100% gitu kan. Nah, tapi langsungnya itu pakai step by step tadi. Nah, terus untuk menyikapi yang asli tadi, yang CCS, sebenarnya CCS itu sekarang bisa diolah gitu kan. Kenapa bisa diolahnya? Jadi diolahnya itu bisa menjadi hidrogen. Hidrogen itu kan lagi ngetrennya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian sebagai mahasiswa itu ekspor sendiri gitu kan, sebenarnya itu banyak sih peluang-peluang sebagai mahasiswa, walaupun kalian itu bilang kalian di teknik pertambangan, misalkan teknik perminyakan dan lain sebagainya gitu kan. Iya, jadi kalian tuh jangan menutup lapangan untuk kaliannya sendiri gitu. Coba kalian bekerja, berinovatif dan lain-lain sebagainya gitu kan. Salah satu buktinya yang tadi, di mana CCS tadi bisa diolah menjadi hidrogen gitu. Itu kan suatu hal yang sangat bagus ya. Nah, makanya kita harus open mind juga ya, As. Benar. Nah, kalau yang bagian yang kepo, CCS yang diolah tadi, kalian bisa coba start research, mungkin di Google dan segala macam, namanya Carbon Capture, Storage, and Utilization. Nah, kalau yang ada utilization-nya itu udah pasti ada kelanjutan penggunaannya, kayak gitu. Oke, makasih Kak atas jawabannya. Ini sebenarnya aku punya pertanyaan, tapi agak keluar dari topik sih. Kalau ngelihat 17 poin dari SDG tadi, selain poin yang affordable and clean energy, yang menjadi poin apa concern kakak-kakak yang menurut kakak-kakak tuh kayak nantinya gue bakal berkecimpung lebih di poin ini gitu. Mungkin dimulai dari Zaki dulu, adakah Zak selain poin nomor 7? Jadi sebenarnya gini ya, kalau saya itu antar poin-poin ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, untuk saya sendiri, yang mazhabnya itu clean energy gitu kan, saya menempatkan poin nomor 7 ini di tengah-tengah 17 SDGs tadi gitu kan. Jadi ketika saya berbicara poin nomor 7 itu bisa berkorelasi dengan poin-poin yang lain. Contoh, nomor 7 dengan nomor 3 yang itu kesehatan gitu kan. Oh, ketika kita memakai clean energy, saya terjun di dunia energi terbarukan tadi. Oh, berarti saya bisa mereduksi emisi di lingkungan kita nih. Sementara ketika kita mereduksi emisi tersebut, berarti kan kesehatan masyarakat menghirup udaranya lebih bagus. Itu juga bisa relate ke poin nomor 13, yaitu climate action. Berarti kita itu mencegah namanya perubahan global gitu kan. Nah, ketika kayak gitu, itu kan berarti ada korelasi antar poin ya. Jadi kalau misalkan saya sendiri sih lebih suka berpikirnya bagaimana saya bisa mengkonekkan antara poin ke poin tadi gitu. Dan itu semuanya dimulai dari energi sebenarnya gitu. Iya, Mas? Benar sih yang kata Zaki tadi. Jadi sebenarnya kalau dibilang kayak poin mana, sebenarnya 17-nya itu semuanya penting gitu. Dan emang kalau mau producing the perfect condition for sustainable energy, emang harusnya ke 17-nya itu dipenuhin semua kayak gitu kan. Cuma di sini kalau sekarang kondisi terkini juga di teknik perminyakan, kayak yang aku bilang tadi, ada CCSU itu benar-benar megang banget di poin yang ke-13 dari SDGs, yaitu climate action. Karena emang itu kan keluarannya juga dari Paris Agreement. Ntar kalian bisa searching sendiri ya lebih dalam tentang Paris Agreement.
Nah, mereka jadi menyetuskan sebuah program gitu, jadi namanya Zero Emission. Nah, di situ makanya dari kami, orang-orang teknik perminyakan, kita producing nih, karbon baik banget. Gimana kita bisa nggak bertanggung jawab dengan apa yang kita produksiin? Jawabannya bisa, dengan cara CCSU tadi. Nah, selain itu sendiri, sebenarnya ini aku juga sekalian mau empowering sesama ini ya, cewek. Karena kan kalau di SNM tuh cewek pasti sangat dikit banget kan. Jadi sebenarnya di SDGs itu di poin nomor 5 ada poin tentang gender equality. Nah, FYI sebenarnya sekarang sendiri pun di industri-industri oil and gas dan mostly beberapa industri lainnya, mereka juga sangat amat empowering gender equality ini. Jadi mereka sedang giat-giatnya sekarang buat kayak gimana nih caranya kita bisa balancing the number of our men engineer dan women engineer. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman cewek di STM, nggak usah bingung ya, karena women kita punya opportunity yang sama dengan men gitu, because we have the same ability with them. Kayak gitu sih. Nice. Oke, makasih Bang Kak jawabannya. Terus saya pengen tahu juga nih, gimana sih tantangan ke depannya nih buat pembangunan energi berkelanjutan, khususnya di Indonesia ini? Tantangannya gitu, Kak. Ya. Jadi, tantangannya nih ya, energi berkelanjutan. Oke, mau kita bicara tentang energi baru dan juga energi baru terbarukan atau energi tidak terbarukan, semua tantangannya itu kalau misalkan tentang yang sustainable ini, itu semasalah keuangan ya. Ketika kita mau mengolah suatu hal yang hidrokarbon tadi untuk lebih efisien, berarti kan uangnya harus lebih bagus lagi nih, karena teknologinya kan harus di-develop yang baru. Nah, apalagi yang energi baru terbarukan yang harganya itu masih ada di atas sedikit dari fosil energi gitu kan. Nah, tantangan yang pertama adalah bagaimana caranya kita membuat harga tersebut turun. Dengan apa? Dengan kita membuat inovasi-inovasi bagaimana menciptakan teknologi yang bagus, efisiensinya tinggi, maka kita mendapatkan energi yang lebih, jadi kita jual ke masyarakat itu harganya lebih murah gitu kan. Dan juga di sini pemerintah seharusnya itu lebih meng-engage kepada kita, mahasiswa-mahasiswa ini lebih menyediakan capacity building yang artinya pemerintah tuh bisa kasih hands on loh kepada mahasiswa untuk apa, internship lah di pemerintahan gitu kan, dikasih project-project barang pemerintah gitu, dan juga ada suatu regulasi yang mendukung tentang sustainable energy ini gitu kan. Karena apa? Pada dasarnya masyarakat itu ketika kita diberikan insentif, ketika kita diberikan suatu hal yang menarik gitu kan, maka hal itu akan menaikkan suatu kuantitas dari hal itu gitu. Jadi ya tadi yang saya bilang. Kalau dari Astri gimana, As? Wah, kalau aku sebenarnya ya, kalau dibilang kesulitannya dulu ya, belum peluangnya nih. Kalau peluangnya tadi kan sebenarnya udah ya di awal, kayak aku bilang Indonesia nih really wide of energy. Semuanya tuh sebenarnya hampir ada di Indonesia nih. Malah ada nggak sih, Zak, sebenarnya dari semua energi yang ada di RI itu? Oh, itu ada semua kok di Indonesia. Ada semua di Indonesia. Ya. Solar, kita di Katulistiwa kan, really good sun gitu kan. Sunlight-nya sangat bagus. Betul. Air, kita dianugerahi dengan sungai, kita dianugerahi dengan negara kepulauan ya. Iya, mataharinya juga banyak. Sangat luas, ya kan. Hujan juga lancar gitu kan. Jadi sebenarnya Indonesia ini apa ya, kalau aku bisa bilang a blessing and a curse at the same time gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kesulitannya untuk pembangunan energi ini sebenarnya kayak yang Zagi bilang tadi, pertama itu teknologi gitu. Karena emang teknologi energi yang paling tua yang digunakan sampai sekarang itu emang hydrocarbon, fossil fuel kan ya. Nah, cuma untuk teknologi-teknologi RI yang lainnya ini, nah ini peluang buat kita mahasiswa bisa research, bisa enhance gimana sih caranya kita bisa menggunakan energi ini dengan teknologi yang semurah-murahnya tapi tepat sasaran gitu, tepat guna gitu. Nah, jadi ini juga a big homework buat kita mahasiswa gitu sebenarnya. Nah, kedua, selain teknologi, sebagaimana kita tahu ya, Indonesia ini punya 17.000 pulau dengan suku ras yang sangat amat beragam dengan kepentingan masing-masing sukunya gitu kan. Hal yang menjadi tantangan berikutnya itu adalah yang Zagi bilang di awal tadi, socio culture. Itu tuh sangat amat menjadi tantangan. Kenapa? Karena sesimpel ini ya, mungkin kalau ini mungkin based on experience ketika aku mengikuti lomba dan juga terjun di dunia industri, sesimpel misalnya kita mau mengembangkan suatu lapangan panas bumi di suatu tempat gitu.
Tapi orang-orang di sekitarnya itu karena mostly gini ya, lapangan panas bumi itu biasanya akan targetnya di daerah pegunungan, di daerah-daerah yang emang ada potensi panasnya lah ya di situ. Dan mostly orang-orang di daerah seperti itu tuh adalah orang-orang yang masih lumayan, konservatif gitu. Jadi banyak banget dari lapangan-lapangan panas bumi itu yang sangat clashing dengan pemahaman dari penduduk sekitar bahwa nggak bisa loh, di tempat ini nih ada candi misalnya, di tempat ini nih ada pemakaman yang sangat amat sacred gitu, di tempat ini nih pohon-pohonnya ini masing-masingnya ini ada penghuni yang nggak bisa ditebang. Nah, sesimpel itu gitu, dan itu yang sebenarnya merupakan tantangan terbesar bagi pembangunan energi di Indonesia. Dan sebenarnya bukan cuma panas bumi aja, tapi pembukaan lahan-lahan untuk produksi energi yang lainnya, termasuk minyak dan segala macamnya itu juga clashing dengan socio-culture-nya. Dan yang ketiga, kesulitannya itu adalah yang aku bilang tadi, 17.000 pulau, bisa bayangin nggak? Itu tuh gimana cara ngatur shipping dari energinya? Itu tuh benar-benar homework banget kan? Karena kayak, kita bisa nih ngembangin sekarang yang di Pulau Jawa, tapi yang di pulau lainnya gimana gitu? Dan masing-masing pulau, dengan menganut konsep kita harus mengembangkan potensi daerah masing-masing, itu tuh sangat amat kompleks gitu, karena potensi daerah Indonesia sangat amat banyak gitu. Makanya keberlimpahan energi yang ada di Indonesia ini termasuk blessings dan termasuk a curse juga gitu. Karena really big homework ya, kita harus maintaining semua energi yang ada dan harus berjalan secara equal. Sebenarnya kita kan nggak bisa harus cuma memfokuskan yang di Jawa aja, atau mungkin sekarang mau memfokuskan yang di Kalimantan aja. Gimana dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya? Even pulau-pulau kecil, tapi kan di situ juga ada penduduknya. Kita juga harus memikirkan bagaimana keenergian di penduduk itu. Electricity, what are they going to do with that? And stuff like that. Nah, yang terakhir, kesulitan yang paling amat mendasar adalah awareness. Jadi, menurut aku, awareness dari beberapa masyarakat Indonesia, atau mungkin juga mahasiswa ini juga termasuk kurang ya, karena maksudnya sesimpel kayak, misal kalau dari mahasiswa kita kurang aware, ternyata ada loh renewable energy, ada loh sesuatu yang bisa kita research, kita bisa nih bikin paper, kita mencari teknologinya gitu. Dan awareness dari segi masyarakat, sesimpel awareness buat mengurangi penggunaan listrik. Misalnya nih, kalau tidur, TV nyala, lampu nyala, semuanya nyala gitu. Padahal udah kita nggak pakai, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kita juga harus aware dengan hal-hal itu, karena sebenarnya dari sustainable energy tadi, si UNDP ini juga mencetuskan kalau kita mau sustain harus ada namanya energi efisiensi, di mana energi demand itu harus berkurang, karena kita mau mengurangi polusi, kita mau mengurangi pengeluaran untuk energi, tapi kita juga ingin meningkatkan produktivitas dari energinya itu, dan salah satu targetnya adalah rumah-rumah atau households, kayak gitu. Oke, ini kan udah banyak banget nih Kak insight-insight yang aku sendiri sebagai hostnya maupun STTM 19 sebagai pendengarnya dapat dari Kak Asti sama Kak Zagi. Nah, tentunya insight, iya, kan pasti insight ini tuh terbentuk dari pengalaman, pembelajaran yang sebelumnya pernah kecapai kan. Nah, aku mau nanya dong, apa sih kayak event atau lomba yang menurut Kak Zagi sama Kak Asti ini paling berkesan selama jadi mahasiswa ITB mungkin? Event atau lomba? Boleh dua-duanya, Kak. Oh, oke. Yang mungkin dari Zagi dulu yang aja sih. Apa sih, Zak? Yang ke Abu Dhabi ya? Apa kemana ya? Kemana itu, Zak? Jadi gini, kalau misalkan dari saya pribadi ya, yang korelasinya dengan concern saya di bidang renewable energy. Jadi, event yang saya paling berkesan tuh ketika saya datang ke Abu Dhabi. Nah, itu saya sebagai mahasiswa Indonesia, saya datang tuh ke Abu Dhabi, di mana Abu Dhabi itu ada suatu agensi, International Renewable Agency atau IRENA, di sana mengadakan perkumpulan dari 150 negara yang membahas tentang renewable energy gitu kan di situ. Nah, ketika saya datang ke situ, wah, itu yang namanya relasi itu langsung naik gitu kan. Dimana pengetahuan saya juga jadi tumbuh gitu kan, dan saya juga belajar bagaimana saya mengembangkan relasi-relasi tersebut untuk kepentingan
yang bagus untuk bangsa ini gitu kan, yaitu dengan saya mempromosikan society saya itu sendiri di sana. Jadi saya mengenalkan Society of Renewable Energy di Abu Dhabi, dan juga ada kementerian di situ, dan kementerian notice, oh di Indonesia tuh ada ya ternyata mahasiswa yang udah concern di bidang itu gitu kan. Nah, itu menurut saya event yang sangat sangat berkesan banget buat saya gitu kan. Nah, untuk lombanya sendiri sebenarnya saya juga dulu pernah lomba nih bareng Astri gitu. Baru banget ya kita kemarin Februari gitu. Februari bareng Astri, kita lomba tuh tentang geothermal, case study. Nah, itu berkesannya kenapa? Berkesan sekali karena di situ saya memadukan, maksudnya tim saya memadukan background-nya masing-masing. Ada 3 tuh di situ kan, di mana satu kelompok itu harusnya 4 ya, As. Kalau kita 3 ya, As, waktu itu. Nah, jadi kita cuma bertiga nih ikut lomba. Yang satu tuh dari geologis, terus Astri sendiri dari yang petroleum, dan saya dari mechanical gitu. Kita digabungin semua multidisiplin, akhirnya kita came up dengan suatu ide yang brilian dan cukup komprehensif, saya bilang gitu kan. Nah, di situ juga saya dapat pelajaran nih, ketika saya berinteraksi terhadap orang yang ingin disampaikan informasinya, saya itu tidak memilah-milah gitu kan. Saya tidak mementingkan apakah audiens saya itu perlu ya informasi seperti ini gitu kan. Itu pelajaran buat kita ya, As ya. Jadi kita itu di situ terlalu memberikan semua informasinya, sehingga audiens itu memang terkesan wah ya ini luar biasa ya, sangat komprehensif ya, tapi apa yang mereka dapatkan itu ya kayak hilang gitu kan. Nah, itu menurut saya jadi belajar juga tuh sama Astri ketika kita ikut lomba gitu tentang energi. Jadi bagaimana menyampaikan ke audiens yang levelnya itu berbeda-beda gitu kan. Nah, itu menjadi suatu pelajaran buat kita. Nah, itu ada event dan lomba yang berkesan buat saya. Kalau dari Asri gimana, As? Kalau dari aku, waduh, semua semua event dan competition mengesankan sih. Jadi kayaknya aku harus buka CV dulu ya, karena terlalu banyak. Enggak sih, oke. Jadi anyway, kalau tadi Zagi ada di Abu Dhabi, aku ada nih di Kanada gitu. Jadi kalau dari Society of Petroleum Engineers, mereka punya event annual, namanya Annual Technical Conference and Exhibition, kalau biasanya disebut sama SPATCE. Nah, tahun 2019 kemarin mereka nyelenggarainnya di Calgary. Calgary itu di Alberta. Kalau nggak tahu, Alberta itu di Kanada. Jadi dia di Kanada. Nah, tahun ini sih mereka bakal nyelenggarain di Houston. Tapi belum tahu ya karena ada COVID-19 ini. Jadi emang, sebel banget aku sama COVID-19. Tapi anyway, tadi, jadi ETC itu kenapa sih mengesankan buat aku? Karena di situ pertama emang aku untuk lomba Petrobol di sana, mewakili Asia Pasifik. Terus yang kedua, selain itu di sana aku bisa ngelihat orang-orang dari berbagai negara, not only petroleum engineers. Oh ya, jadi FYI, kalau kita ngomong tentang industri perminyakan, scope-nya itu sangat amat luas ya, bukan cuma teknik perminyakan doang, tapi sangat amat multidisciplinary. Teknik mesin ada, sipil ada, lingkungan ada, teknik kimia ada, dan masih banyak teknik-teknik lainnya yang kita pakai di industri perminyakan ini. Jadi waktu aku datang ke sana, I met people from a lot of countries gitu kan, dan multi background juga gitu. Dan di situ juga mereka banyak berbicara tentang kayak the newest technology di energy industry ini gitu. Dan salah satunya misalnya kayak yang tadi Zagi bilang, sedang fokus conventional energy, conventional hydrocarbon, yaitu CBM, coal bed methane, dan mungkin shale, dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku itu sangat mengesankan karena juga membuka wawasanku, ternyata dari sudut pandang petroleum engineers dari negara lain tuh seperti ini loh. Sedangkan kita mungkin di Indonesia kan yang hanya melihat kondisi energi di negara ini seperti apa. Jadi kayak bisa comparing. Jadi menurutku sangat amat bagus sih buat mahasiswa yang dapat kesempatan buat bisa attend event yang ada di luar negeri gitu. Karena kita bisa kita bisa comparing gitu nggak sih, kayak di Indonesia tuh kayak gini loh, ternyata di Timur Tengah kayak gini gitu. Ternyata di Amerika tuh sekarang ini yang lagi booming gitu. Terus kita bisa lihat, ternyata di Amerika tuh udah ada loh penggunaan misalnya teknologi drill bits yang seperti ini gitu. Di Indonesia kok belum pernah ada ya kayak gini. Nah, jadi kayak dari situ kita bisa comparing things, dan itu sangat konstruktif sekali menurut saya gitu. Jadi itu tadi kalau misalnya event yang sangat mengesankan. Nah, kalau competition yang sangat mengesankan pasti ya yang paling terakhir tadi, yang kayak Zagi bilang, yang Activest itu juga
itu sangat mengesankan sih. Karena di situ juga, jadi lombanya itu kayak kita harus mendesain suatu lapangan panas bumi dengan data-data geologi yang ada gitu. Nah, data-data geologi, ngomong-ngomong data-data geologi, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang nanti ke depannya bakal tertarik sama perlombaan dan segala macam, kalian nggak bisa cuma bikin network sama anak-anak sesama teknik perminyakan misalnya, atau misalnya anak-anak sesama teknik pertambangan. Karena di STM ini sendiri kita tuh sangat kental banget sama anak-anak di FITB, sangat amat beririsan bidangnya dengan anak-anak geologis, anak-anak geofisis gitu. Jadi geofisis kan FTM ya, tapi yang geologisnya ya, geologisnya itu kita sangat amat membutuhkan jasa mereka juga. Dan aku juga di lapangan panas bumi, kenapa sih aku harus butuh Zagi, kenapa aku harus butuh anak mechanical engineer gitu? Karena apa? Anak perminyakan tuh kita nggak bakal ngerti nama-namanya turbin. Kita nggak bakal ngerti teknikalnya turbin, generator, dan segala macam. Yang ngerti detailsnya dan sangat amat baik bisa memahami itu adalah anak-anak dari teknik mesin gitu. Dan that's something yang kita harus point out di sini, kalau kita harus aware juga nih, kita harus bikin network yang multidisciplinary. Itu sih kalau event dan competition-nya. Oke. Terus aku juga penasaran nih, kalau misalkan nih abang kakak nanti udah lulus, terus ditawarin ke satu tuh ditawarin oleh suatu perusahaan yang bergerak di ranah non renewable energy tapi gajinya tinggi, atau mendingan di perusahaan dengan ranah renewable energy tapi gajinya lebih rendah. Emang renewable energy gajinya rendah ya? Enggak, kalau dibandingin misalkan. Oke, relatif lebih rendah. Lagi dulu deh, ayo aku mau denger deh. Aduh, tough question sekali ya. Jadi gini kalau menurut saya, ini balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Kalau saya itu kontribusi yang paling besar itu menjadi prioritas saya gitu. Nah, saya di sini lebih memilih bekerja di bidang renewable energy. Tapi sebenarnya di renewable energy juga nggak kalah menarik sebenarnya dengan di oil and gas gitu kan, kita sebut saja. Jadi kalau saya emang pengennya bekerjanya di bidang energi terbarukan, di mana saya bisa lead the change, di mana caranya kita transform dari fosil ke energi terbarukan tadi gitu kan. Nah, untuk saat ini gitu kan, itu bisa jadi saya bisa membuktikan gitu apa yang saya bilang tadi. Contohnya kemarin tuh ada rekrutmen oil and gas nih gitu kan, saya tidak ikut gitu kan, karena saya tahu ternyata saya itu emang tidak mau berkontribusi di sektor tersebut gitu kan, ada hal yang lebih penting gitu kan. Saya tidak ikut rekrutmen tadi, terus lanjut juga saya mencari lagi nih, mana nih kira-kira perusahaan yang bisa saya inline dengan apa yang saya mau untuk Indonesia ini gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalkan masalah uang gitu kan, ya pasti ada standarnya ya gitu ya. At least masuk standar dulu, tapi pengennya di renewable energy. Kalau saya sih kayak gitu. Gitu As, gimana As? Kalau Zagi prefer renewable energy tapi nggak membuka opportunity di non-renewable energy, mungkin saya kebalikannya. Betul. Jadi saya ya dari teknik perminyakan sendiri pastilah, karena kan saya alhamdulillah masuk jurusan ini emang based on passion kan, emang pingin banget di teknik perminyakan gitu. Pingin deh yang ngerasain namanya ngebor kayak gitu kan. Geothermal bisa As? Nah makanya bentar dulu. Iya, siap. Di sini saya bersyukur banget ya sebenarnya kalau di teknik perminyakan my interest is actually on drilling, yang mana sebenarnya drilling itu juga sangat wide sekali scope-nya. Bisa ke pengeboran minyak, tapi bisa juga ke pengeboran yang panas bumi tadi gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan mungkin tahun 2019, 2018 ke 19 kemarin saya dengan salah satu senior juga perminyakan 2015 kita punya inisiasi nih buat kita kan orang-orang perminyakan nih, coba yuk kontribut ke panas bumi gitu kan. Nah, dengan cara kita membahas tentang pemboran panas buminya gitu, yang mana beririsan juga dengan scope kita. Nah, di situ akhirnya saya sama senior saya membuat paper ya, we do the research tentang bagaimana sih caranya kita bisa nge-cut nih drilling time dari pemboran panas bumi, karena emang itu sangat troublesome kayak gitu kan. Nah, balik tadi ya ke question tadi. Jadi kalau aku sendiri gimana? Aku emang, honestly aku prefer banget buat kerja di perminyakan still gitu kan.
Tapi aku juga nggak menutup diri buat kalau emang ada opportunity buat bisa menyentuh daerah renewable energy gitu. Tapi sekali lagi yang emang juga aku ada ability di situ. Misalnya kalau di panas bumi kan aku emang ada ability nih buat pemborannya dan mungkin reservoir analysis-nya dan segala macam kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari aku itu aja sih kalau tentang masalah karir ya. Ya, ini sedikit mau mencerahkan lagi ya untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang. Jadi gini sebenarnya, walaupun saya emang interest di bidang energi terbarukan gitu kan, tapi saya juga harus belajar energi yang tidak terbarukan. Karena apa di sini? Saya bisa masuk nih ke transformasi energi, ke energi transition gitu kan. Ketika saya masuk ke energi transition, berarti kan saya harus belajar ya hidrokarbon itu seperti apa gitu kan. Lalu saya bisa hitung kalkulasi masalah uang dan lain sebagainya untuk mengalokasikan apabila di bidang energi terbarukan itu bakal seperti apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ketika saya emang fokus di energi terbarukan, yaitu saya emang harus belajar energi secara keseluruhan gitu loh. Karena saya emang interestnya di energi gitu. Karena energi ini sangat menarik buat digemari gitu. Nah, untuk yang nge-enhance yang dari Astri sendiri, masalah geothermal. Nah, jadi geothermal sekarang itu tuh banyak banget yang hybrid gitu kan. Hybridnya tuh gimana? Itu tuh bisa dipadukan dengan berbagai macam energi terbarukan. Contohnya yang saya teliti, bagaimana saya combine antara matahari dan juga geothermal gitu kan. Jadi di situ juga tidak menutup kemungkinan nih untuk anak-anak perminyakan misalkan, dia itu bisa kolaborasi dengan teknik-teknik lain seperti teknik mesin atau misalkan teknik tenaga listrikan dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan untuk yang pertambangan itu sendiri, itu pertambangan bisa dikombinasikan juga dengan geothermal gitu kan. Nah, jadi apa yang saya mau maksudkan di sini ya tolonglah semuanya itu kita jangan terlalu menutup semua background kita gitu kan. Kita emang harus saling berkontribusi satu sama lain. Apalagi ketika kita bicara dengan energi, kita tuh perlu banget nih yang namanya investor. Ketika kita mau ke investor atau ke bank gitu kan, bagaimana kita membuat suatu project yang bankable gitu kan. Nah, itu semua background bisa masuk di situ. Itu berarti ekonomiknya harus kuat. Jadi di sini baik saya maupun Astri gitu kan, ya pengen mengajak anak-anak semua tuh tolong dong diekspor semua yang bisa kita jajah gitu kan. Dan juga kita juga harus punya spesialisasi kita di bidang masing-masing. Kayak tadi Asri contohnya, dia kental banget di bidang pengeboran, ya udah dia fokus di pengeboran, tapi tidak menutup kemungkinan dia lari ke bagian ekonomiknya lah. Benar gak, As? Benar. Nah, gitu. Jadi sebenarnya key-nya ya buat mahasiswa, kita nggak boleh close-minded, gitu aja sih. Kita tuh generasi muda gitu loh. Masa kita masih jadi orang yang konservatif, close-minded kayak gitu kan. Kita harus open-minded with all opportunities, dan kita nggak boleh denial gitu. Kita nggak boleh denial. Misalnya nih, aku udah jatuh cinta banget misalnya sama petroleum. Aku nggak boleh denial kalau renewable energy itu is really existing and the potential is there. Nah, aku juga misalnya aku udah jatuh cinta banget nih sama renewable energy. Betul. Sama kayak Zagi bilang, aku nggak boleh denial kalau pokoknya renewable energy gitu. Petroleum tuh udahlah is nothing gitu. It's gonna be left behind. Nah, kita nggak bisa kayak gitu juga. Kita tetap harus open-minded with all opportunities yang dikasih ke mahasiswa kayak gitu. Oke, makasih Kak Zagi, Kak Astri atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih pesan-pesan buat mahasiswa IPB mengenai sustainable energy ini? Kayak apa yang harus mungkin skill atau awareness atau hal-hal yang harus mahasiswa IPB lakukan terkait dengan topik bahasan podcast kita kali ini? Apa tuh, Zak? Join SRE. Astri dulu boleh deh, Astri dulu. Saranku buat mahasiswa, sebenarnya ini bukan cuma buat sustainable juga sih, tapi in general ya, kalau mau jadi mahasiswa yang the real mahasiswa tuh, kita tuh nggak bisa cuma semata-mata jadi mahasiswa yang mengkritik. Itu dulu baseline-nya. Keren banget kalimat gue nih. Honestly, aku tuh tipe orang yang mungkin aku lebih suka kayak less criticism, tapi kayak ketika aku punya suatu ide yang kritis, ini kita tuh kurang mengkritik, bukan berarti kita nggak kritis ya. Kita kritis tapi we rather to keep it and find the solution gitu. Ketika kita udah punya solution, ya kita propose ke yang berwenang kayak gitu. Menurutku kalau sebagai seorang mahasiswa harusnya kalau emang kita aware ya, kita harus menjadi orang yang seperti itu gitu. Find the solution first, find the problem, ya kan, how to solve it, and then report it. Nah, itu yang bisa dilakukan. Dan kita juga harus jadi mahasiswa yang proaktif.
menjelajah, explore. Karena kan aku yakin lah anak-anak yang masuk ke engineering harusnya anak-anak yang curiosity-nya tinggi gitu kan. Suka mengeksplor hal-hal baru gitu. Nah, keep it up gitu. Karena we need that kind of person in this industry kayak gitu. Ya. Kalau misalkan dari saya ya, kalau kalian emang interest di bidang energi baru dan terbarukan, di ITB itu banyak SKS yang bisa kalian ambil, lintas SKS gitu kan, bisa dari FTTM, FITB gitu kan. Kalau untuk teknik mesin belum ada yang kayak gitu, tapi ada suatu organisasi nih yang memprovide kalau misalkan kalian mau belajar, yaitu SRI gitu kan, Society of Renewable Energy. Jadi kalian di situ kalau misalkan mau tahu energi baru terbarukan, kami tuh memberitahu gitu apa yang harusnya kalian ketahui tentang energi baru terbarukan. Jadi bagaimana kami memprovide kesempatan yang tidak didapatkan oleh kalian gitu kan. Jadi dengan cara masuk SRI itu sendiri kalian bisa ngerti nih energi terbarukan itu seperti apa gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dari saya sendiri untuk SKS yang bisa diambil itu satu gitu kan. Itu di FITB banyak sekali matkul-matkul yang tentang energi baru terbarukan. Itu di meteorologi, jadi kalian bisa ambil SKS-nya ke situ. Jadi jangan cari SKS yang auto A, tapi SKS yang emang SKS yang emang bisa menyokong kalian di suatu hari nanti gitu kan. Nah, energi terbarukan tuh banyak di FITB, tapi itu hanya di permukaannya saja. Lebih bagus yang di-provide dari SRI gitu. Nah, terus untuk yang di FTTM juga ada nih. Dulu saya ngambil 2 di FTTM. Yang pertama itu saya ambil di geothermal gitu kan. Nah, itu geothermal tuh belajar banget tuh bagaimana kita mengolah geothermal dari bawah sampai ke jadi listrik gitu kan. Nah, itu bisa diambil oleh seluruh jurusan di ITB gitu. Itu sangat bagus juga, dosennya juga sangat menarik mengajarnya. Itu selalu rame tuh yang ngambilnya. Terus untuk yang kedua, saya pengen tahu belajar ekonomi, itu larinya ekonomi energi. Ekonomi energi itu adanya di FTTM. Kalian ambil tuh ke FTTM. Itu kebetulan yang yang mengajarnya itu Pak Profesor tuh dua-duanya. Yang satunya itu masih aktif jadi dosen, dan yang satunya lagi itu emang praktisi dulunya. Former ministerial di Indonesia juga. Nah, itu ketika saya belajar ekonomi, saya jadi tahu gitu kan, ketika kita ngomong energi gitu kan. Jadi ada sedikit ngerempet ke ekonomi, saya bisa nimbrung tuh di situ. Nah, jadi kalau buat kalian, sedini mungkin nih kalian mencari SKS yang support banget ke bagian energi gitu kan. Kalau dari saya sarannya kayak gitu. Nah, kalau dari aku tambahan ya, kalau buat yang mata kuliah tadi, kalau di perminyakan sendiri tuh ada namanya mata kuliah unconventional hydrocarbon. Nah, di situ ntar kalian belajar tentang yang coal bed methane tadi, dan tentang shale gas, dan kayak gitu-gitu, gas hydrate, dan segala macamnya. Di situ ntar kalian bisa exploring gitu, kayak, oh ternyata ini loh, energi itu kalau kita ngomong perminyakan itu tuh nggak sesimpel minyak gitu, tapi ada banyak banget hal di dalamnya tuh yang bisa dieksplor. Nah, di samping itu juga, untuk nambahin yang Zagi, aku juga ngambil mata pelajaran teknik panas bumi, tapi karena aku sangat interest juga di geothermal, aku ngambil nih yang namanya geologi geothermal, tapi itu mata kuliah FITB. Ketika aku ngambil, aku jadi aware loh, karena kan aku diajarin nih, ini loh, survei permukaannya bumi yang kira-kira di bawahnya ada potensi panas buminya gitu. Jadi misalnya nih ketika kayak aku ke main-main ke Tangkuban Perahu, ngelihat oh ada uap keluar, ada fumarol, ini kemungkinan mungkin ada potensinya ya kayak gini. Jadi ada awareness lah kecil-kecil gitu tentang daerah yang kita hidup di mana gitu. Bisa tahu gitu kan, ngelihat bisa ngebaca kondisi permukaan terus kayak bisa interpretasi di kondisi subsurface-nya. Jadi sebenarnya mata pelajaran geologi itu sebenarnya banyak yang amat sangat useful sih kalau buat di energi industri gitu. Dan mungkin sebagai tambahan juga, aku udah nyinggung tadi yang tentang unconventional hydrocarbon. Dan kalau juga kalian kepo ya, sama kayak Zagi yang ngomong tentang SRI, sebenarnya di perminyakan juga ada namanya Society of Petroleum Engineers. Kayak kita juga ngadain kayak annual guest lecture, weekly guest lecture, monthly guest lecture kayak gitu. Dan kalian bisa kepo-kepoin terus tentang unconventional dan bagaimana perkembangan teknologi-teknologi yang ada di perminyakan gitu. Karena sebenarnya kalau buat bilang industri perminyakan bakalan mati, I'm definitely opposing that arguments karena mungkin ini rada keluar dari sustainable energy ya, tapi aku mau sekalian ngasih tahu insight ke kalian kalau misalnya hal-hal sesimpel benda-benda yang ada di sekitar kita itu juga terbuat dari proses pengolahan dari hidrokarbon itu sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang kayak
hidrokarbon tuh sesempit bahan bakar kendaraan kayak gitu. Oke, sekali lagi makasih Kak Astri, Kak Zagi buat jawabannya yang sangat-sangat insightful dari tadi. Nah, eh, aku sama Kak Pe sebagai host pengen ngucapin makasih banget udah ngeluangin waktunya, udah ngasih kita kesempatan buat ngobrol banyak, nanya-nanya banyak, ngedapetin pengetahuan-pengetahuan baru. Gitu. Makasih Kak. Terima kasih Bang Kak ya. Ya, sama-sama ya. Terus semoga ilmunya juga bisa bermanfaat ya buat anak-anak FTM 19 juga. Amin. Amin. Oh ya, sukses. STM berapa sih sebenarnya ini Tan? 19 Kak, aku tadi salah ngomong. Tadi gue salah mulu dong nyebutinnya. Oke. Oh, 19. Iya. Sukses Jangan lupa juga TA-nya, Kak Astri. dikepoin juga ya itu apa namanya Instagram SRI ya. Itu di situ banyak informasi-informasi buat kalian yang pengen tahu sustainable energy. Apalagi mau ada kegiatan ya Bang ya? Itu Oh iya, SRI. betul sekali. Sekalian promosiin dong Kak. Oh iya, jadi kalau misalkan kalian pengen ikut di SRI-nya itu sendiri, jadi member, itu kalian harus ikut kelasnya selama 7 kelas, gitu kan. Banyak itu kalian bakal dikasih tahu semua energi-energian. Terus kita juga ada guest lecturer atau distinguished lecturer juga pasti nyediain gitu. Dari private sector atau government. Terus nanti annual event-nya itu ada student summit, itu gede banget. Jadi jangan lupa dikepoin ya itu. Society of Renewable Energy. Yoi nggak, As? Yoi. Pokoknya dua society ini sangat amat useful kalau buat kalian. Setuju tuh, setuju. Ya untuk pertemuan kali ini, makasih Bang Kak ya atas udah ngobrol-ngobrol. Oke, thank you. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.